mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku mengajari, Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Salam sejahtera, bahagia dan sehat di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya Pendeta Bambang Triyono ingin berbagi sharing renungan pada hari ini. Saudara sekalian, bagaimana sebagai umat-umat Tuhan kita boleh mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita bangun tidur di dalam keadaan tubuh, jiwa, dan roh yang sehat dan segar dalam kasih dan anugerah Tuhan. Semuanya adalah karena anugerah-Nya. Saudara, setiap kita tentunya memiliki banyak rencana di dalam kehidupan kita ini. Ada visi dan misi, tujuan atau target hidup kita. Bahkan mungkin jauh-jauh hari atau beberapa waktu silam sebelum situasi pandemi COVID-19 ini terjadi melanda bangsa dan negara kita. Kita sudah punya rencana dan tentunya sudah kita doakan dan kita persiapkan dengan baik. Tetapi alangkah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Rencana kita mungkin mengalami kendala atau kegagalan, bahkan gagal total. Mungkin ada yang gagal total, sehingga bisa membuat emosi kita tidak tenang, dan kita bisa juga tidak tenang di dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara, bila terjadi demikian di dalam kehidupan kita, maka sebetulnya hal ini sama saja kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, dan kehebatan kita sendiri. Dan saudara, kita diingatkan bahwa orang yang mengandalkan diri sendiri adalah orang yang bodoh, orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Itu seperti tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dan ke-6. Apalagi atau terlebih lagi kita mulai menyalahkan keadaan. Tidak lagi kita beriman akan kasih sayang dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan yang mengatur, maka kita memiliki hari esok yang penuh dengan harapan. Saudara-saudara kasih Tuhan, seringkali saya katakan di dalam renungan-renungan saya, khotbah saya, saudara sekalian, bahkan juga hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta yang lainnya mengatakan bahwa situasi yang terjadi seperti sekarang ini, kesulitan pandemi wabah COVID-19 ini justru seharusnya dapat membuat hubungan kita lebih erat, lebih karib, atau lebih akrab dengan Tuhan, lebih intim kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 3 dikatakan di sana, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat ini singkat, padat, dan sepertinya simpel ya saudara sekalian, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Saudara, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, atau kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, maka secara otomatis segala perbuatan kita harus terfokus kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, dan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apabila ada kesulitan atau aral yang merintangi kita, saudara sekalian,
kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, tetapi kita justru bersemangat datang kepada Tuhan, minta tolong, minta tuntunan Tuhan, minta berkat, hikmat, dan perlindungan dari Tuhan. Perbuatan kita harus tertuju kepada Tuhan Allah yang hidup. Kehendak kita, kemauan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita merasakan janjinya. Kita lihat janjinya sebagaimana Amsal 16 ayat yang ketiga tadi. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Haleluya, saudara sekalian ya. Saudara boleh mengaminkan firman Tuhan ini. Amsal 16 ayat 3 ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Haleluya. Saudara, pertanyaannya mengapa bila kita menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan bisa terlaksana? Karena orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan pasti memiliki rencana yang sesuai dan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang 11 dituliskan di sini bahwa Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Saudara, saya sungguh mengaminkan firman Tuhan ini. Ayat ini berkata bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Jadi saudara sekalian, kita berjalan di dalam rencana Allah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bergaul karib atau akrab dengan Tuhan. Maka kita akan berhasil. Ingat satu ayat di dalam surat Roma, dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Roma pasal 8 ayat 28, saudara ingat? Yaitu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa, saudara sekalian. Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. So, apakah kita masih takut lagi? Was-was, cemas, khawatir, hidup yang di dalam ketakutan, saudara sekalian? Tentunya tidak lagi. Menyerahkan kehidupan kita, keluarga kita, aktivitas kita, pelayanan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih Bapa di surga, Allah kami yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan kepada kami, hari di mana Tuhan turut berkarya dalam kehidupan kami, hari di mana kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan berkat-berkat Tuhan. Hari di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari di mana kami boleh mendapatkan atau merasakan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur di dalam doa ini. Haleluya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Salam.